Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, pencipta semesta alam, langit dan bumi, beserta segala isinya. Saya atas nama masyarakat dan pemerintah Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, pada hari ini, Sabtu 29 Agustus 2020, tempat kami berdiri menara doa di Desa Konut, Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, dengan ucapan syukur, sukacita, dan kerendahan hati. Kami hamba-hambamu, anak-anakmu, bersama dengan anak-anakmu di kabupaten, kota, provinsi, negara lain pun pada saat yang sama. Dengan ini menyatakan deklarasi Redomit Lumbung Raja, Kalimantan Tengah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan otoritas yang kami terima daripada Tuhan, maka kami tetapkan. Pertama, inilah masa penggenapan dari semua janji-janji yang baik yang pernah Tuhan berikan kepada Lumbung Raja dan pasukan Tuhan di Lumbung Raja. Seperti tertulis dalam Ester pasal 7 ayat 2 sampai 3. Tuhan menurunkan perkenannya atas Lumbung Raja dan menyelamatkan serta menjamin Lumbung Raja. Amin. Semuanya katakan amin. Amin. Yang kedua, seperti tertulis dalam Yohanes 2. Karena namamu adalah Miracle Worker, Allah yang membuat mujizat, yang mengubah air pembasuhan yang sangat kotor menjadi anggur terbaik. Maka segala kesalahan Lumbung Raja, baik yang lalu, sekarang, dan yang mungkin yang akan datang, telah dihapuskan dan diubah menjadi anggur terbaik. Masa mujizat dan supranatural terjadi di zaman kami. Hujan awal dan hujan akhir bersatu menjadi anggur terbaik yang tercurah atas Lumbung Raja. Amin. Amin. 3. Dengan darah anak domba dan semua perjanjian dengan Tuhan, maka semua yang ilahi tidak menjadikan, maka semua ilah yang tidak menjadikan langit dan bumi harus lenyap dari bumi dan dari kolong langit ini. Yeremia pasal 10 ayat 11. Seperti tertulis dalam Yudas pasal 1 ayat 6. Dan bahwa ia menahan melekat-melekat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Maka kami perkatakan semua malaikat jatuh di Lumbung Raja sudah diikat, dan semua yang bukan dari Tuhan sudah dihabisi dari Lumbung Raja, termasuk hutang-hutang darah, perjanjian dengan kuasa-kuasa gelap, pintu-pintu gerbang maut, pintu-pintu gerbang neraka, antikris, roh perusak kuda merah, roh pembinasa keji, sakit penyakit kuda hijau kuning, roh penyesat kuda putih, Mammon Mokus kuda hitam, Lilith Illuminati, roh kemarahan, kepahitan, kematian, kegelapan, perpecahan, adu domba, haus darah, kesombongan diri dari generasi ke generasi,
Amin. Yang keempat, ada tertulis dalam Yesaya pasal 27 ayat 1. Beginilah yang terjadi atas lawatan Tuhan. Sekarang Tuhan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras, besar dan kuat atas Lewiatan, ular yang meluncur atas Lewiatan, ular yang melingkar, dan ia akan membunuh ular naga yang di laut. Maka Tuhan menghabisi semua musuh-musuhnya di laut, bahkan sampai lubangnya yang terdalam. Dan Tuhan Jehovah Jebaot menyatakan kedaulatannya atas seluruh bumi. Amin. 5. Kami adalah generasi gada besi yang mengendalikan dan meremukkan orang fasik, semua yang garang dan sombong, dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Seperti ada tertulis dalam Amsal pasal 20 ayat 21 sampai 22. Sebab orang benarlah yang harus mendiami tanah lumbung raja dan Indonesia, dan yang sempurna yang akan tinggal tetap. Tetapi yang garang dan sombong, yaitu kemuliaan Kedar Nebayot, akan dipotong dari bumi, dan para pengkhianat pembangkang akan dicabut habis dari lumbung raja dan Indonesia. Amin. Amin. 6. Roh Tuhan melanda dan melawat semua manusia. Grand Final Harvest terjadi atas lumbung raja dan Indonesia, Kalimantan Tengah, Murung Raya, Puruk Batua. Kami lepaskan salam, cinta akan Tuhan Yesus dan manusia. Masa surga menyentuh bumi, seperti tertulis dalam Wahyu pasal 14 ayat 15. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai. Sebab tuaian di lumbung raja, Indonesia, Kalimantan Tengah, Murung Raya, Puruk Batua sudah masak. Amin. Amin. 7. Kami dibenarkan dalam segala hal, sehingga tidak ada lagi tuntutan iblis yang berlaku atas kami. Semua kekayaan apapun yang pernah dicuri dari lumbung raja dan dari pasukan Tuhan dikembalikan 7 kali lipat. Amin. 8. Lumbung raja diberkati oleh Tuhan dengan yang terbaik dari langit, dengan air embun, dengan air samudra raya yang ada di bawah, dengan yang terbaik dari yang dihasilkan matahari, dan dengan terbaik dari yang ditumbuhkan bulan, dengan yang terutama dari gunung-gunung yang sejak dahulu, dan dengan terbaik dari bukit-bukit yang berabad-abad, dan dengan terbaik dari bumi serta segala isinya, dengan perkenanan Tuhan yang diam dalam semak duri. Itu semua turun ke atas lumbung raja. Anak sulung lembu sapinya adalah kegemilangannya, dan tanduk-tanduknya seperti tanduk-tanduk lembu hutan. Dengan itu ia akan menanduk bangsa-bangsa, seluruh bumi dari ujung ke ujung. Lumbung raja memberi makan kota-kota dan bangsa-bangsa. Destiny lumbung raja jadi dan tuntas. Ulangan pasal 33 ayat 13 sampai 17. Amin. Amin. Yang 9, kami panggil lebih daripada 50.000 pasukan Tuhan dari seluruh lumbung raja untuk berdiri dengan kuat, mempertahankan gerbang lumbung raja. Mereka menjadi pasukan pelaksana firman Tuhan yang kuat, berdiri untuk lumbung raja dan di Indonesia, Kalimantan Tengah, dan Murung Raya, Puruk Batua, menahan semua yang bukan dari Tuhan. Kami terluput dari kesesakan besar apapun. Amin. 10. Inilah saatnya di mana gereja Tuhan di lumbung raja dipulihkan dan unity. Semua hamba Tuhan dan umat Tuhan bangkit menjadi pasukan terdahsyat di akhir zaman. Menangkap hati Tuhan, hineni dan berdiri dengan kuat pada fungsi dan panggilan masing-masing. Roh Kudus dan air terjun Tuhan membasuh mereka dan menyembuhkan dari setiap racun, luka, kepahitan, dan semua ikatannya. Tuhan menyatakan kuasanya dan memperlengkapi semua pasukan dengan sign dan wonders, manifestasi yang ajaib,
melihat ke surga, menerima karunia-karunia. Amin. 11. Seperti ada tertulis dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 5-5. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Maka semua gereja dan pasukan Tuhan di lumbung raja tunduk pada kehendak dan pikiran Yesus Kristus. Amin. Yang terakhir, 12. Tuhan Yesus Kristus yang menjamin dan bertanggung jawab penuh atas semua yang kami kerjakan di lumbung raja. Tuhan menjamin kemenangan kami atas lumbung raja. Cover dan jaminan Tuhan sempurna atas kami, keluarga besar kami, pekerjaan dan bisnis kami, jabatan kami, usaha kami, pelayanan kami, misi penginjilan kami, untuk generasi-generasi muda khususnya, juga atas semua tim lumbung raja. Unity menuntaskan semua dengan kuat bersama Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Cuaca cerah dan sempurna selama bulan Agustus, September, Oktober, November, dan Desember 2020 ini. Semua diselesaikan dengan kuat, tuntas, dan sempurna. Di dalam nama Yesus Kristus, semuanya terjadi dengan genap dan tuntas. Kita mengucapkan amin 12 kali. Amin. 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 Amin.